Oke, baiklah penggemar fisika, sekarang saya akan memberikan soal-soal dan pembahasannya untuk persiapan UAS atau PAS semester 1 kelas 11. Nah, ini materinya adalah rotasi benda tegar. Nomor 1, 3 partikel yang bermassa masing-masing 1 gram, 2 gram, dan 3 gram terletak pada bidang koordinat kartesius. Jika sistem partikel ini diputar dengan sumbu X sebagai sumbu putar, akan memiliki momen inersia sebesar, nah ini dalam gram per sentimeter kuadrat. Nah, perhatikan baik-baik ya, sumbu X ini sebagai sumbu putar. Jadi kalau begitu kita harus mencari jari-jari M1, M2 dengan M3 kalau X ini sebagai sumbu putar. Jadi kalau begitu M1 itu jari-jarinya adalah jarak M1 ke sumbu X, yaitu ini jaraknya ya. Jadi jaraknya berapa ini? Berarti 2 cm. Karena ini satuannya senti ya. Nah, terus kemudian M2 ini 2 gram. Yang 2 gram ini jaraknya terhadap sumbu X berapa? Karena dia menempel pada sumbu X, berarti tidak punya jari-jari, 0. Nah, terus kemudian yang M3, yang di sini, itu jaraknya terhadap sumbu X adalah jari-jarinya. Jadi ini ke sini itu adalah 3 cm. Nah, kalau sudah ketemu, maka momen inersia terhadap sumbu X dari sistem partikel ini adalah M1 R1 kuadrat, M2 kali R2 kuadrat, M3 kali R3 kuadrat. Nah, M1-nya 1, R1-nya 2 dikuadrat, M2 0 ini ya. Kali R2. R2-nya yang 0 sehingga momen inersianya 0. Nah, sedangkan M3 ini diketahui 3, jari-jarinya adalah 3 kuadrat. Berarti ini 4 ditambah dengan 9 kali 3, itu kan 27. Berarti 31 gram sentimeter kuadrat. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Oke, nomor 2, bola besi pejal, masanya 1 kg, berjari-jari 10 cm dan bermassa M digantung di langit-langit dengan tali yang panjangnya 2 kali jari-jarinya. M-nya sudah tahu 1 kilo ya. Bila bola berayun, maka momen inersia yang dimilikinya adalah berapa kilogram per meter kuadrat. Perhatikan, jika dia berayun, berarti dia berotasi terhadap poros putar B. Jadi kan berayun itu begini, ya kan? Jadi kalau begitu pusat busurnya mana? Kan di B, bukan di O. Tapi ingat ya, kalau bola pejal diputar dengan sumbu melalui pusat massanya, berdasarkan tabel itu I0 sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, rumus ini asalnya dari mana? Kalau penasaran, lihatlah penurunan rumus yang saya sudah upload di video saya sebelumnya. Nah, aturan Steiner itu digunakan untuk mencari atau menghitung momen inersia kalau momen inersianya tidak lagi melalui pusat massa ya. Nah, ini kan melalui B, bukan melalui pusat massa. Nah, ini dibutuhkan aturan Steiner. I di sumbu yang baru, yaitu di pusat rotasi B, itu adalah I0 ditambah MD kuadrat, gitu kan ya. D itu adalah jarak pusat massa ke sumbu yang baru. Jadi kalau begitu, D-nya itu adalah jarak U ke B itu. Jarak U ke B itu adalah jari-jari bola ditambah dengan panjang tali, R ditambah 2R. Jadi ini 3R. Nah, sedangkan I0 yang melalui pusat massa kan 2/5, ya kan? MR kuadrat ditambah M, D-nya itu 3R di kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal menghitung aja. Ini 2/5 itu berarti 0,4. Ini 9 ya, jadi 9,4 MR kuadrat. Kita tinggal masuk 9,4, M-nya 1 kg. Jari-jari 10 cm itu 0,1 meter di kuadrat. Jadi ini 9,4 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor 3, sebatang besi kurus homogenya panjangnya 120 cm dikenai gaya seperti ditunjukkan gambar. Resultan momen gaya terhadap pusat massa batang besi dan arahnya kemana? Coba perhatikan ini batang besi ya, panjangnya 120 cm. Oh, itu adalah pusat massanya, tengah-tengahnya. Ini 60 cm, berarti ke sana adalah 60 cm. Dikenai gaya F1 sampai F4. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau ditanya momen gaya terhadap pusat massa titik O, berarti kalau begitu nanti F3 maupun F4 ini tidak punya momen gaya atau torsi karena garis kerjanya melewati poros. Jadi kalau garis kerjanya melewati poros, lengan momennya tidak ada ya. Jadi F3 itu lengan momennya 0.
Nah, sedangkan F4 ini kalau kita perpanjang garis gayanya juga melewati poros, jadi lengan momennya juga 0. Akhirnya tidak menghasilkan torsi. Jadi yang menghasilkan torsi terhadap titik O hanya F1 sama F2. Nah, putarannya kemana? Coba lihat F1, anggap ini jarum jam ya, jarum jam. Nah, pusat poros putarnya di O. Lah jarum ini ujungnya ditarik gaya ke sana. Nah, akhirnya dia bergerak searah dengan putaran jarum jam. Jadi F1 itu memutar searah putaran jarum jam. Nah, sedangkan F2-nya putarannya kemana? Ya kita lihat poros putarnya kan di O. Jarum jamnya di kanan ya ini ya. Ditarik gaya F2, arahnya miring ke bawah. Nah, ini kan ke sini arah putarnya. Nah, seperti itu lihat jarum jamnya ini berarti juga memutar searah putaran jarum jam atau putar kanan. Nah, kalau memutar searah putaran jarum jam, torsinya diberi tanda positif, kalau melawan negatif. Nah, ini semua searah putaran jarum jam, jadi torsinya positif. Jadi kalau begitu, torsi terhadap pusat massa batang terhadap titik O hanya dihasilkan oleh F1 sama F2. Torsi itu perkalian gaya lengan dengan sin sudut antara R dengan F. Nah, seperti itu. Terus kemudian ditambah positif karena sama-sama searah putaran jarum jam. Nah, F2 dikalikan R2 dikalikan dengan sin alfa 2. Nah, sedangkan F3, F4 tidak menghasilkan torsi, nggak perlu ditulis. Jadi F1 40, R1-nya adalah 0,6. Jadi R1 itu jarak pangkal gaya F1 ke poros putar. Jadi ini R1 ya, 0,6 atau 60 cm. Nah, sedangkan F2 itu mempunyai lengan momen, jaraknya ini ke situ, yaitu 0,6. Jadi kebetulan sama nilainya dengan F1. Nah, sekarang sin alfa 1. Sin alfa 1, sin 30. Langsung saya setengah. Terus kemudian F2 kebetulan kok sama 40. R2-nya 0,6. Sin alfa 2, sin 30 itu setengah. Jadi kalau begitu ini 20, 12 ya ini ya, 12. Berarti 24 Newton meter. Nah, ini karena positif berarti arah putarannya searah putaran jarum jam. Tapi ini yang ditanya adalah arah dari torsinya. Nah, kalau kita ditanya arah torsinya itu berarti pakai kaidah tangan kanan. Ini tangan kanan ya. Jadi 4 jari yang meremas itu menunjukkan arah putarannya ya. Sedangkan ibu jari menunjukkan arah torsinya. Nah, ini kan memutar searah putaran jarum jam ya. Diremas saja dengan tangan kanan, diremas seperti ini. Nah, kalau Anda lihat bahwa jempol saya itu masuk bidang tegak lurus. Jadi kalau begitu simbolnya torsinya itu adalah arahnya cross. Cross itu artinya masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Oke, nomor 4. Batang yang panjangnya 50 cm dikenai gaya pada dua ujungnya seperti ditunjukkan gambar. Momen kopel yang bekerja pada batang terhadap pusat masanya adalah berapa? Jadi ini pusat masanya. Kalau dikenai gaya ini ke sana, ini ke situ, nanti muter seperti ini ya. Muter searah dengan putaran jarum jam. Ini membentuk kopel gayanya karena ini sepasang dua gaya yang sama, besar, arahnya berlawanan, ya kan? Dan sejajar dia. Dia akan membentuk kopel. Kopel itu akan menimbulkan momen kopel. Nah, momen kopelnya berapa? Gampang banget. Ya gayanya dikalikan jarak dua pangkal gaya ini dikalikan dengan sin sudutnya. Nah, kalau kita lihat sudutnya sudah ada itu ya. Jadi F-nya 40, D-nya setengah, sedangkan sin-nya itu adalah sin 150. Jadi ini 20, sin 150 setengah, berarti 10 Newton meter. Jadi jawaban yang tepat adalah E. 5. Bola pecahan menggelinding dengan laju konstan 20 meter per sekon pada lantai datar kasar dan kemudian naik bidang miring kasar dan dapat menggelinding sempurna hingga berhenti pada ketinggian H seperti ditunjukkan gambar. Nilai H adalah berapa? Jadi ini berhenti nanti di titik B misalkan pada ketinggian H, jadi VB sama dengan 0. Jadi pada saat di titik ini maupun di titik A pada dasar bidang miring, kecepatannya sama 20 karena mengatakan tadi bahwa kecepatannya konstan ya pada saat di bidang datar. Cuma nanti kalau di bidang miring diperlambat akhirnya berhenti di titik B. Nah, kalau menggelinding sempurna, maka energi mekanik di titik A itu harus sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik di titik A berarti EK, tapi EK-nya itu adalah EK gelinding ditambah dengan EP di A ditambah dengan
EK di B ditambah dengan EP di B. Nah, EK gelinding di A itu dirumuskan setengah MV kuadrat. Sebenarnya ini EK translasi ya. Ini harus ditambah dengan 1 plus K untuk kasus menggelinding. K itu apa? K itu disebut konstanta momen. Contohnya kalau bola pejal, I-nya 2/5 mr kuadrat, maka konstanta momennya adalah 2/5 ya. Itu isinya. Jadi EP di dasar bidang miring di titik A itu 0 karena ketinggiannya kan nggak ada tuh ya. EKB itu juga 0 karena kecepatannya di B 0. EPB itu adalah MGH. Begitu ya. Jadi kalau begitu M-nya ini bisa saya coret kan. Nah, jadi setengah VA-nya saya isi 20. Ini 1 plus K-nya adalah 2/5. Nah, ini G-nya adalah 10. Hanya ditanyakan. Nah, ini perhatikan yang sebelah kiri 400 bagi 2, 200 kali 1,4 itu kan 280. Ini 10H. Berarti hanya ketemu 28 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor 6, tali digulung pada katrol bermasa 2 kg dan ujungnya diberi beban bermasa 1 kg. Kemudian beban dilepas sehingga sistem bergerak. Jika jari-jari katrol 5 cm dan anggaplah sebagai silinder pejal, maka resultan momen gaya pada katrol pada saat beban bergerak dengan percepatan tetap adalah berapa? Jadi nanti bebannya turun, katrolnya muter ke kanan seperti ini ya, muter. Caranya kita cari dulu aja percepatan dari sistem ini ya. Percepatan linear katrol dengan beban tentu saja sama. Saya menggunakan hukum 2 Newton A sigma F per sigma M. Cuma dalam sistem ini ada yang bergerak translasi, menggeser, ada yang berputar. Oleh sebab itu sigma M-nya saya urai menjadi sigma MT plus sigma KMR. K itu adalah konstanta momen benda yang berputar. Ini dianggap silinder pejal katrolnya. Kalau silinder pejal, I-nya terhadap pusat massa setengah mr kuadrat, sehingga konstanta momennya adalah setengah. Gitu ya. Oke, sekarang kita hitung sigma F itu adalah, perhatikan ini turun ya, bendanya turun. Jadi gaya W itu searah dengan percepatan, positif. Nah, terus kemudian dikurangi T, min T plus T, habis. Tegangan tali habis ya. Jadi gaya penggerak sistem itu hanya gaya berat balok. Terus kemudian kita bagi, massa yang bertranslasi adalah balok, massanya M. Ini yang bergerak menggeser. Yang berputar adalah katrol, massanya M. Katrol itu punya konstanta momen setengah. Jadi kalau begitu, ini kita bisa hitung. Beratnya balok ini adalah karena massanya 1, berarti 10 M kali G ya. Jadi ini 1, setengah massa balok adalah 2. Berarti 10 dibagi 2, ini 5 meter per sekon kuadrat. Oke, kalau kita mencari momen gayanya, berapa resultan momen gaya bekerja pada katrol, itu sangat mudah. Rumusnya adalah sigma torsi I kali alfa, ya kan? Nah, I-nya itu adalah setengah mr kuadrat. Alfanya, perhatikan ya, percepatan linear dengan percepatan sudut hubungannya sangat bagus. A itu alfa kali R. Jadi alfanya saya ganti A per R. Nah, sehingga ini dapatnya adalah setengah M kali R kali A. Jadi kalau begitu ini setengah massa katrol 2, jari-jarinya 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, sedangkan percepatannya adalah 5. Nah, kalau percepatannya 5 berarti ini habis ya. Habis berarti ini 0,25 Newton meter. Jadi jawabannya adalah 0,25 Newton meter, itu D berarti ya. Oke, nomor 7, yoyo digantung di atap kemudian dilepaskan dari keadaan diam. Jika yoyo dianggap silinder pejal dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka yoyo akan mencapai tanah dalam waktu berapa sekon? Nah, ini kita sudah tahu ya, yoyo mencapai tanah menempuh jarak yaitu 1,5 meter. Kita tinggal menghitung percepatan yoyo aja sih. Jadi percepatan yoyo saya tetap menggunakan sigma F per sigma M. Jadi yoyo itu selain translasi juga rotasi. Sehingga sigma M-nya bisa diurai menjadi sigma M yang translasi plus sigma K M yang berrotasi. Jadi sigma F gaya penggeraknya di sini adalah W ya. Nah, karena tegangan tali ini aksi reaksi, jadi selalu habis, tidak ikut dalam sigma F. Nah, sigma MT yang bertranslasi yoyo massanya M. Yoyo itu dianggap silinder pejal, konstanta momennya setengah. Massa yang berotasi, MR itu massa yang berotasi ya. Massa yoyo, ya M. Jadi ini M kali G, M ditambah setengah M, itu 3 per 2 M. M-nya saya coret. Jadi ini 2G per 3.
Kalau G-nya 10 berarti 20 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, A-nya ini konstan ya, bilangan. Jadi ini gerakannya adalah GLBB. Kalau GLBB berarti SVOT plus setengah AT kuadrat. Karena dilepas dari keadaan diam, VO-nya 0, berarti VO-nya kita isi 0. S-nya kita isi 1,2. Jadi ini 0 ya. 0 kali T plus setengah, percepatannya 20 per 3 kali T kuadrat. Dicoret-dicoret. Jadi T kuadratnya adalah, ini 3,6 bagi 10, 0,36. Berarti T-nya 0,6 sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor 8, perhatikan sistem katrol beban di bawah ini. Bila massa katrol beban A dan B masing-masing 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, maka tegangan tali sisi kiri pada saat beban B bergerak turun dengan percepatan tetap. Jadi nanti B-nya itu turun ya, karena massanya lebih besar daripada A. Kalau B-nya turun, A-nya naik, katrolnya muter ke kanan seperti ini ya. Mutar searah putaran jarum jam. Kalau mencari tegangan tali sisi kiri ya dicari dulu aja percepatan sistem ini. Percepatan A dan B itu sama. Kalau B-nya turun 1 meter dalam waktu yang sama, A-nya ke atas juga 1 meter kan. Nah, jadi kalau kita mencari A ya saya tetap pakai rumus tadi. Sigma F dibagi dengan sigma M. Terus kita uraikan. Sigma M itu ada massa yang translasi, ada juga massa yang berotasi. Yang rotasi katrol, yang bertranslasi kan balok A sama B ini ya, beban A sama B. Sigma F-nya WB secara percepatan positif ya. Tegangan tali pasti habis, tidak ikut sigma F. WA berlawanan dengan percepatan. Percepatannya ke atas kok, WA ke bawah, negatif ya. Nah, begitu. Yang translasi adalah massa balok A dan B, yang rotasi adalah katrolnya. Nah, ini ada K-nya kan, kalau berotasi itu ada konstanta momennya. Ya, maaf saya tulis sekarang. Konstanta momen katrol itu adalah setengah dianggap silinder pejal dikalikan massa katrolnya. Jadi WB di sini adalah 30, sedangkan WA-nya M kali G 10 ya, karena massanya 1, MA-nya 1, MB-nya 3, nah katrolnya massanya 2 kilo. Nah ini 20 bagi 5 ya, 20 bagi 5 itu 4 meter per sekon kuadrat. Percepatannya sudah ketemu. Nah sekarang kita tinjau balok A ya. Balok A itu dalam keadaan translasi berlaku sigma F sama dengan M-nya A kalikan A. Sigma F-nya T1 searah percepatan, positif T1 yang arahnya ke atas itu ya, yang bekerja pada A, bukan T1 yang ke bawah. Jadi T1 ini sama arah dengan percepatan, jadi itu positif ya, T1 positif dikurangi WA yang berlawanan negatif kali sama dengan MA kali A. Jadi kalau begitu T1 min WA adalah 10, MA-nya 1, A-nya 4. Jadi T1 10 tambah 4, 14 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, nomor 9, balok A massanya 4 kg dan B 2 kg dilepas dari keadaan diam. Jika massa katrol 2 kg dan koefisien gesek kinetik balok B terhadap meja 0,25, maka kecepatan balok A setelah bergerak 2 detik adalah berapa? Nah, caranya kita cari dulu percepatan dari balok A ini. Ini balok A pasti turun kan, percepatannya A misalkan begitu, maka B-nya ke sana juga A. Jadi sistem ini memiliki percepatan yang sama. Kalau balok A ini turun, pasti katrolnya muter seperti ini, mutar kanan ya, searah putaran jarum jam. Oke, nah sekarang kalau mencari percepatan sangat mudah. Perlu diketahui di sini B dengan meja ini bergesekan. Jadi ada gaya gesek yang melawan gerakannya. B kan bergerak ke kanan, jadi gaya geseknya ke kiri. Kalau di gambar lengkap ada berat B, ada normal di B di situ. Oke, kalau kita mencari gaya gesek pada B itu gampang, kan mu K dikalikan NB tuh ya. Tapi NB-nya itu sama dengan WB di situ. Jadi mu K 0,25, WB-nya M kali G 20. Jadi kalau begitu, ini hasilnya adalah 5, ya kan? Nah, oke, 5 Newton. Nah, kalau mencari percepatannya pakai rumus sigma F per sigma M. Jadi ada yang translasi, ada juga yang bergerak rotasi. Benda yang bergerak rotasi itu pasti punya konstanta momen. Oke, kita lanjut. Sigma F-nya WA secara gerak positif ya. Tegangan tali nggak usah digambar karena nggak ditanyakan. Pasti tidak ikut dalam sigma F.
FB ini berlawanan dengan percepatan, jadi dia negatif. FB dibagi dengan yang bergerak translasi itu adalah balok A sama B yang menggeser, yang rotasi adalah katrol, masanya M. Katrol itu anggapannya silinder pejal konstanta momen setengah. Jadi kalau begitu A sama dengan WA-nya di sini 4 berarti 40 M kali G. Gaya gesek tadi sudah dihitung ya, 5. Massa A adalah 4, massa B 2, ditambah dengan setengah M. Massa katrolnya adalah 2. Jadi kalau begitu ini 35 dibagi 7. Berarti kan hasilnya 5 ini. Oke. Nah kalau sudah ketemu percepatannya baru kita mencari VT-nya A. Karena ini GLBB, A-nya tetap, konstan atau bilangan, maka VT dari A itu adalah VO plus AT. VO-nya 0, ya kan, dari keadaan diam. A-nya 5, T-nya 2 detik. Jadi kalau begitu 10 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah B. Nomor 10, silinder pejal masanya 2 kg dilepas di puncak bidang miring kasar dengan sudut kemiringan 37 derajat. Bila silinder pejal ini dapat mengelinding sempurna, maka silinder dapat mencapai dasar bidang miring setelah bergerak selama berapa detik. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Silinder pertamanya di atas ya. Suatu saat misalnya dia sampai di sini. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja? Ada gaya berat, terus kemudian ada gaya normal. Gaya berat ini kita uraikan sejajar bidang dan tegak lurus bidang. Yang sejajar bidang itu pasti pakai sin ya, karena kemiringan bidang di sini. Secara geometri, tetanya pasti juga di sini. Teta, ini teta, ini juga teta ya, sama. Jadi samping sudut uraiannya pakai cos ya, sedangkan yang sejajar mesti pakai sin. Oke, nah sekarang mari perhatikan di sini ada gaya gesek kinetis yang arahnya melawan gerakan bola. Karena bola ini turun, percepatannya itu ke bawah, maka gaya geseknya ke atas karena melawan gerakan, miring ke atas. Jadi kalau silinder pejal ini menggelinding itu berarti dua unsur, ada gerak translasi dan juga mengalami gerak rotasi. Kalau gerak translasinya akan berlaku bahwa sigma F M kali A. Berarti kalau begitu W sin theta dikurangi dengan FK itu harus sama dengan M kali A kan. Ini saya anggap bersamaan satu. Nah karena ada unsur rotasinya berarti berlaku sigma torsi I kali alfa. Yang menyebabkan putaran atau torsi di sini hanyalah FK karena FK ini tidak melalui pusat massa ya. N dan W itu melalui pusat massa. Jadi tidak menghasilkan torsi, jadi hanya FK aja. Jadi kalau kita lihat putarannya itu menyokong percepatan ke sana kan, menyokong percepatan. Jadi menghasilkan torsi yang positif. Untuk benda yang punya jari-jari dan bisa berputar, contohnya silinder, bola pejal dan sebagainya, momen inersianya bisa ditulis secara umum I0 kmr², di mana K itu adalah konstanta momen. Kalau silinder K-nya pasti setengah, bola pejal 2/5, bola rongga 2/3 dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita sudah siap mencari berapa sigma torsi yang bekerja pada benda ini. Perhatikan ya, FK ini adalah gaya yang menghasilkan torsi terhadap pusat massa silinder. Coba perhatikan ya, W tidak menghasilkan torsi karena melalui pusat massa. N juga tidak menghasilkan torsi, ya kan? Jadi yang menghasilkan torsi satu-satunya hanya FK. FK itu putarannya lihat ini, mutar ke sana berarti menyokong percepatan. Oleh sebab itu menghasilkan torsi yang positif. Jadi torsi itu perkalian gaya dengan jaraknya ke poros, yaitu jari-jari dari silindernya. Tapi ini sudutnya 90, tegak lurus sin 91 ya. Jadi sin 90 nggak usah ditulis. Nah I-nya itu saya tulis secara umum K kali MR². Sedangkan A itu kan alfa kali R kan ya. Jadi kalau begitu alfanya bisa saya ganti A per R. Saya coret R² bagi R kan R. Jadi ini habis, ya kan? Jadi kalau begitu FK-nya itu tinggal KMA saja. Ini adalah persamaan yang kedua. Maksud saya akan mencari rumus umum ya. FK saya masukkan ke sini berarti W sin theta. Nah, ini FK-nya saya masuk ini. Min KMA. Yang ruas kanan kan MA ini ya. Oke, jadi kalau begitu W sin theta itu sama dengan MA sama MA. Berarti MA bisa keluar, ini 1 plus K. Pindah ruas ke kanan. Oke, kita lanjutkan. W itu M kali G. Jadi ini kalikan sin theta sama dengan M dikalikan A 1 plus K. M-nya dicoret aja ya. Jadi kalau begitu A-nya
G sin theta dibagi dengan 1 plus K. Lihatlah, inilah rumus percepatan benda yang menggelinding pada bidang miring yang kasar gitu ya. Di mana K itu adalah konstanta momen. Jadi nanti dalam soal bisa aja ini silindernya diganti bola pejal, bola rongga. Jadi nanti Anda tinggal mengganti K-nya dia, konstanta momennya aja. Jadi misalnya nih diganti bola pejal, berarti nanti K-nya diisi 2/5. Kalau bola rongga, berarti K-nya nanti diisi 2/3. Jadi itu harus hafal ya, karena bola pejal, bola rongga itu dianggap benda yang umum. Nah sekarang kita tinggal mencari nilai A-nya berapa ini. Ayo kita hitung, G-nya kan 10. Sin 37 itu 0,6 ya kan. 1 plus K-nya itu adalah setengah karena silinder. Jadi ini 6 dibagi 1/2, itu kan 4 ya. 4 meter per sekon kuadrat. Ternyata silinder ini bergerak secara GLBB karena A-nya konstan. Berupa bilangan ya, konstan. Karena GLBB berlaku VOT plus setengah AT kuadrat. S yang dilalui dari puncak bidang miring sampai dasar itu adalah 8. Jadi S-nya diisi 8, VO-nya dari keadaan diam ya. Nah terus kemudian A-nya adalah 4 kali T kuadrat. Jadi kalau begitu lihat sini bahwa T kuadrat itu nilainya 16 bagi 4 kan 4. Berarti T-nya sama dengan 2 sekon. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah B.